Video kali ini saya buat untuk petani ya, khususnya bagi petani kelapa, karena mengingat harga kelapa sekarang itu lagi miris banget, lagi murah. Untuk kelapa tol aja itu jenis kelapa tol ini kalau di sini jenis kelapa yang paling unggul, harganya pun yang paling mahal. Per butirnya sekarang di sini cuma 1.500 ya. Apalagi untuk jenis kelapa hibrida, nah itu sangat jauh lebih murah. Sekarang di sini per butirnya itu cuma Rp600. Bagaimana coba? Udah kacau sekarang harga kelapa. Tapi mungkin di tiap-tiap daerah harga kelapa itu bisa berbeda-beda. Tapi untuk kisaran harga lah, mungkin kalaupun saya salah pun nggak bakalan beda jauh. Jadi intinya untuk harga kelapa sekarang itu lagi kacau. Apalagi harga di petani itu sekarang lagi gimana ya? Untuk harga sekarang itu nggak bisa bikin makmur para petani kelapa. Nah, jadi maka dari itu untuk video kali ini saya akan kasih solusi buat kalian semua para petani kelapa supaya bisa dari pohon kelapa itu bisa menjadikan nilai uang yang lebih gede ya dibandingkan dijual kelapa butiran gitu. Nah, saya ada solusinya sekarang. Posisi saya sekarang ada di perkebunan ya, tanah milik negara. Ada ratusan hektar dan ratusan ribu pohon kelapa di sini. Yang satu pun di sini enggak ada pohon kelapa yang dibuahkan ya. Karena itu tadi saya udah bahas. Harga kelapa sekarang lagi hancur. Apalagi untuk jenis kelapa hibrida ya, contohnya seperti ini. Saya di konten ya. Lokasinya ini ada di Desa Limus Gede, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat ya. Nah, ini saya ada contoh untuk jenis kelapa hibrida. Tapi untuk pastinya saya kurang tahu ini jenis kelapa hibrida apa. Nah, mungkin kalau ada yang tahu, bos-bos di sana bisa komentar. Nah, kelapa ini kalau di daerah sini itu harga jualnya sangat murah di bawah pasaran harga kelapa pada umumnya. Karena katanya alasan bakul-bakul ya buahnya kecil. Karena buahnya kebanyakan yang kecil. Ini juga kelapa yang masih tabonan ya. Ini kalau dikupas paling sebesar gini nih isinya. Jadi walaupun ini laku, masuknya tetap BS ya untuk bahan kopra. Jadi harga jualnya sangat murah. Jadi beda hampir setengahnya lah dibandingkan kelapa yang tol. Jadi jauh lebih murah. Walau demikian, pohon kelapa hibrida ini mempunyai keunggulan dan punya nilai uang yang lebih kalau misalkan kita olah dibandingkan dijual kelapa butiran. Nah, ini dia solusinya. Jadi kalau petani di sini itu lebih memilih mengolah dan dijadikan gula merah ya. Kalau bahasa sini itu namanya disadap atau dideres. Yang katanya itu penghasilannya bisa 300 kali lipat lebih gede. Kalau kelapa kan panennya cuma sebulan sekali. Kalau dideres ini atau disadap panennya bisa tiap hari dan bisa menghasilkan uang tiap hari juga tentunya. Harga gula sekarang berapa, A? Penjualannya per kilo? 11.200 sampai 11.500 untuk gula yang bahan kecap ya. Harganya itu per kilonya 11.200 sampai 11.500. Jadi sangat jauh beda ya. Kalau kelapa kan ini dari kelapa hibrida cuma 600 per butir. Nah, jadi kalau dibuat gula seperti ini harganya itu per kilo bisa 1.200 sampai 1.500. Dan kelebihannya itu bisa panen
tiap hari. Yang penting manjat, yang penting mau manjat itu bisa menghasilkan uang tiap hari. Jadi saya percaya ya, itu penghasilannya bisa 300% lebih gede dibandingkan dibuahkan ya. Ini kan kebunnya milik negara, perkebunannya ini. Kalau petani ini sewa atau gimana, Pak? Sewa per bulan. Ya. Jadi ini sewa ya. Petani ini sewa ke perkebunan. Jadi sewa juga bisa lebih mendapatkan keuntungan daripada dibuahkan. Apalagi kalau kebunnya itu milik sendiri. Jadi itu 100% penghasilannya itu bisa masuk kantong ya. Nah, jadi ini solusi buat para petani sekarang yang lagi gimana ya, bahasa lebaynya itu menangis karena murahnya harga kelapa sekarang. Jadi ini alternatif buat kita semua para petani supaya dari pohon kelapa tersebut bisa menghasilkan nilai uang yang lebih. Ya ini kalau orang sini itu, petani sini memilih di sadap ya, atau di deres kalau bahasa Jawa. Karena pohon kelapa hibrida itu tadi saya udah katakan ya, mempunyai keunggulan yang lebih dibandingkan jenis kelapa yang lainnya, yaitu hasil niranya ya. Jadi dari hasil niranya itu lebih jauh lebih banyak dibandingkan kelapa tol. Untuk penjualan biasanya gula ini itu kemana? Ini buat ke pabrik kecap kalau di sini mah. Buat ke pabrik kecap. Kalau sendiri jualnya biasa ke bakul, di sini ada yang pengumpulnya. Oh, tapi banyak itu yang beli. Ada banyak. Pengumpul di sini banyak. Itu kan kalau kelapa ada masa-masa tertentu penjualannya susah, jadi nggak laku gitu. Nah, kalau gula gimana? Kalau gula mah nggak ada istilah nggak laku, lancar terus. Lancar terus ya. Jadi kelebihannya itu banyak ya, selain bisa menghasilkan uangnya lebih. Jadi penjualnya pun mahal, harganya mahal, dan gampang jualnya gitu ya. Iya, gampang. Kalau gula ini paling gampang lah. Jadi ada barang, ada uang. Cash terus berarti ya? Cash, nggak ada utang-utang ya. Beda kayak kelapa, hutang terus. Tapi untuk cara pembuatan ini mungkin udah banyak yang tahu ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan. Proses pembuatannya ini lama. Kisaran 7-8 jam sampai matang seperti ini. Untuk apa ya namanya? Dikukus apa? Direbus lah. Direbus 8 jam. Tapi kalau misalkan ada petani misalkan yang mau coba membuat gula dan kesulitan jualnya mau kemana, bisa komen-komen di bawah dan mungkin bisa saya bantu, karena di sini itu banyak ya pengepul gula banyak, jadi bisa saya bantu. Nah, ini namanya Audi dan dia juga punya channel YouTube-nya itu namanya UDW ya, UDW yang membahas tentang kayu. Jadi kalau misalkan kalian petani yang punya kayunya luas, nah bisa coba tawarkan nih ke Audi. Sistemnya borong ya, jadi bisa tawarkan. Kunjungi channelnya UDW channel ya, jangan lupa di situ banyak jenis-jenis kayu yang bisa dijual gitu kan. Dan Audi juga punya banyak kenalan bos-bos kayu besar. Jadi gitu ya, bisa kalian coba karena bikin gula ini salah satu alternatif supaya dari pohon kelapa itu bisa mendapatkan nilai uang yang lebih. Oke, terima kasih, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Salam satu profesi.